Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang pesona istighfar. Di dalam training saya, di dalam acara-acara spiritual motivation yang saya bawakan, di acara-acara muhasabah yang sering saya berikan, saya cukup sering membawakan materi yang satu ini, yaitu pesona istighfar. Sahabat sekalian, kenapa istighfar ini penting? Kenapa istighfar ini luar biasa? Kenapa istighfar ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para orang-orang soleh setelah itu. Rasulullah sendiri yang maksum sehari semalam istighfar 75 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini? Sahabat sekalian, ada 3 hal yang nanti akan kita jadikan alasan kenapa kita harus mendawamkan istighfar, melazimkan istighfar, melakukan istighfar dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum kenal, ini nama saya. Saya seorang coach, konsultan, dan mentor bisnis. Saya seorang soft skill trainer di perusahaan, instansi, organisasi, dan beberapa lembaga yang lain. Dan saya adalah seorang bisnis. Bagi Anda yang ingin tahu saya lebih banyak, silakan cek website saya dan akun media sosial saya. Baik, sahabat sekalian. Yang pertama, apa alasan kita terus-menerus istighfar? Apa manfaat kita istighfar? Apa guna kita istighfar? Yang pertama adalah agar kita memperoleh kenikmatan hidup yang terus-menerus. Dalam Al-Quranul Karim, surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukannya. Jadi sahabat sekalian, kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan terus-menerus dalam hidup Anda, dawamkanlah istighfar. Allah berjanji dalam kitab suci, tak mungkin Allah mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin mengingkari janji. Jadi bagi Anda yang hidupnya hari ini merasa kurang nikmat, kurang damai, kurang nyaman, istighfarlah yang banyak. Cek istighfar Anda. Pastikan ada alarm di HP Anda untuk Anda melakukan istighfar sehari minimal 100 kali. Insya Allah kalau Anda rutinkan, hidup Anda akan terasa nikmat terus-menerus sampai kelak Allah memanggil kembali. Sahabat sekalian, yuk mari kita lanjutkan. Yang kedua, fadilah dari istighfar adalah supaya kita mendapat rezeki, anak, dan sumber kehidupan. Rezeki, anak, dan sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara malakum la tarjuna lillahi waqara. Sekali lagi di surat Nuh ayat 10 sampai 13 Allah berfirman, hendaklah kamu istighfar kepada Tuhanmu. Yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan rahmat dari langit. Akan diturunkan rahmat dari langit. Hujan dari langit. Karena hujan adalah simbol dari rahmat. Suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa di desaku, di daerahku tak kunjung hujan, sementara di tempat lain hujan?" Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Di daerahmu, di desamu, di tempatmu ada orang yang berdosa, tapi belum istighfar, belum mohon ampun sama Allah, sehingga tetesan hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala." Saudara sekalian, selain diturunkan hujan, wayumditkum bi amwal, ditambahi hartamu. Jarang ayat-ayat Al-Qur'an langsung terang-terangan membahas harta. Salah satunya adalah ayat ini, saudara-saudara. Jadi kalau Anda rajin istighfar, Anda nggak usah khawatir. Anda akan wayumditkum bi amwal, ditambahi hartamu. Wabanin, ditambahi anakmu. Tentunya bagi yang belum punya jodoh akan didatangkan jodohnya. Yang belum punya anak akan diberikan anak. Yang sudah punya anak, kalau kita perluas pemahaman kita, pemaknaan kita akan ayat ini. Bisa jadi itu berupa anak buah, anak didik, anak angkat, anak binaan. Kita bisa perluas ke sana. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara, akan dijadikan sungai-sungai dan kebun-kebun sebagai sumber kehidupan bagimu. Sungai dan kebun adalah simbol. Artinya apapun di sekitar kita akan menjadi sumber kehidupan kita. Asal kita rajin istighfar, saudara-saudara. Dan Allah menutup ayat ini dengan malakum la tarjuna lillahi waqara. Masa dengan besaran Allah kamu tak percaya? Sahabat yang baik, suatu saat Imam Hasan Al-Basri kedatangan 3 orang pemuda. Pemuda yang pertama menceritakan, "Wahai Ustadz, kenapa aku tak kunjung punya pasangan, sementara orang lain sudah punya pasangan?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Coba kamu istighfar." Pemuda berikutnya datang, "Wahai Ustadz, kenapa tokoku sepi sementara toko sebelahku ramai, padahal kita ada di lokasi yang berdekatan?" Imam Hasan Al-Basri melihat orang itu. Dalam kaidah pesantren kita mengenal basyirah, melihat orang dengan mata batin. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Coba kamu istighfar." Kemudian ketika datang, "Ya Ustadz, wahai Syekh, kenapa kebunku tak kunjung panen, sementara kebun yang berdekatan denganku sudah panen dengan bagus?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Cobalah kamu istighfar." Sahabat sekalian, kisah ini mungkin terkesan aneh. Kenapa 3 masalah berbeda? Jawabannya sama. Maka dari ayat ini kita tahu jawabannya. Harta. Mungkin dagangan kita nggak laku. Ya, kebun kita tidak menghasilkan panen. Kenapa kita tak kunjung punya keturunan dan tak punya anak? Kenapa kita tak kunjung punya pasangan dan tak punya anak? Ya, jawabannya adalah istighfar. Tentunya istighfar bukan hanya qaulun bilisan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak cukup hanya itu. Tapi harus dihayati dari hati.
dihayati dari hati, dibayangkan, dirasakan. Kita istighfar terhadap dosa-dosa kita yang kita berjanji tidak akan mengulangi. Dan wa'amalu bil arkan au bil jawari, dan kita amalkan dengan perbuatan. Suatu saat ketika saya habis mengisi training di sebuah koperasi syariah, ada seorang jomblowati yang kemudian mendatangi saya ke rumah. Dia menceritakan tentang dirinya yang tak kunjung menemukan jodohnya. Maka setelah saya ajari personality, saya juga bekali dia dengan istighfar. Demikian juga saya punya teman sepasang suami istri yang lebih kurang 5 tahun menikah, tak kunjung punya momongan. Sama, saya ajak mereka, saya ajari mereka untuk istighfar dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Alhamdulillah, yang jomblowati tadi 3 bulan kemudian datang membawa surat undangan pernikahan. Terus story, saudara-saudara. Bagi Anda yang jomblo dan jomblowati, istighfar. Semoga jodoh segera mendatangi Anda. Insya Allah. Dan sepasang suami istri ini, teman saya yang 5 tahun menikah tak kunjung punya anak ini, akhirnya saat ini Allah kasih ngomong subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Sahabat sekalian, yang ketiga, yang terakhir, Allah berjanji kalau kita rajin istighfar, kita akan dibebaskan dari segala kesempitan dan kesusahan. Allah berjanji kita akan dibebaskan dari segala kesusahan, kesempitan dalam hidup kita. Percayakah Anda dengan janji Allah ini? Percayakah Anda dengan janji Allah ini? Kalau Anda nggak percaya, maka Anda tidak akan mendapatkannya, saudara-saudara. Sahabatku yang baik, Allah akan bebaskan kita dari segala kesempitan dan kesusahan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan, man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah wa min kulli dzikin mahrajah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa banyak istighfar, maka Allah akan menghilangkan darinya, akan mendatangkan kepadanya jalan keluar dari segala kesempitan, menghilangkan darinya segala kesusahan, dan akan mendatangkan rezeki, dan akan mendatangkan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Percayakah Anda dengan hadis ini? Sahabat sekalian, sekian tahun yang lalu, sekian abad yang lalu, ada seorang imam besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau entah kenapa waktu itu resah hatinya, ingin berjalan-jalan menuju kota Basrah, salah satu kota di Irak. Beliau tinggalnya di Baghdad. Setelah nyampe di Basrah, beliau sholat Isya. Kebetulan waktu itu sudah masuk Isya. Kemudian beliau istirahat. Tapi entah kenapa waktu itu marbot melarangnya untuk istirahat di situ. Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat terkenal, tapi karena waktu itu nggak ada foto, waktu itu nggak ada dokumentasi tentang wajah seseorang, maka marbot ini pun nggak kenal kalau dia Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Syekh, kata marbot, tidak boleh istirahat di masjid. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar istirahat di teras. Marbot ini pun, petugas masjid ini pun mengusir kembali. Wahai Syekh, nggak boleh istirahat di teras. Syekh itu salah satu panggilan penghormatan kepada orang yang lebih sepuh. Selain juga penghormatan kepada orang yang berilmu. Tapi marbot masjid ini nggak tahu kalau beliau itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Syekh, nggak boleh tinggal di istirahat di teras ini. Sampai didorong Imam Ahmad bin Hanbal ini keluar. Nah, di samping masjid itu ada seorang penjual roti yang melihat kejadian itu. Maka penjual roti itu pun memanggil Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Syekh, sini.
Silakan istirahat di tempatku, walaupun tidak besar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun berterima kasih dan segera menuju rumah si tukang roti. Tukang roti ini punya kebiasaan yang unik. Kalau diajak ngobrol, dia baru ngobrol. Tapi kalau enggak, dia rajin istighfar. Dia mecah telur sambil istighfar. Ngadon roti sambil istighfar. Menyiapkan minum istighfar. Ngomong seperlunya. Setelah itu selesai, dia istighfar lagi. Sambil menyiapkan roti untuk esok pagi. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran dan bertanya, wahai fulan, wahai bapak, pembuat roti, mulai kapan kau lazimkan istighfar itu? Maka si tukang roti ini pun menjawab, aku sudah melakukannya lebih kurang 30 tahun. Subhanallah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Terus apa manfaat yang sudah kau dapat? Maka si tukang roti ini kemudian mengatakan, semenjak aku melafalkan istighfar ini, semua doa-doaku terkabul, semua keinginanku terkabul, semua harapanku terkabul, kecuali satu. Apa itu? Tanya Imam Ahmad bin Hanbal dengan heran. Aku punya keinginan ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata itu yang menjadikan hatiku resah. Ternyata itu yang menjadikan aku jalan tanpa tujuan, tanpa maksud dari Baghdad ke Basrah ini. Dan istighfarmu itulah yang menjadikan marbot itu melarangku istirahat di masjid. Ternyata itu karena istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Gara-gara istighfar si tukang roti itu, Imam Ahmad bin Hanbal yang diperjalankan oleh Allah dari Baghdad ke Basrah untuk menemui si tukang roti itu. Bukan si tukang roti itu yang menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabat sekalian, dari kisah ini mungkin Anda mendapatkan banyak sekali hikmah. Semoga kita rajin istighfar setelah ini dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita, sehingga Allah berikan kita jalan keluar dari semua masalah dan kesulitan kita, sehingga Allah selamatkan kita, bahagiakan kita, Allah tambahi harta kita, Allah jadikan semua di sekitar kita menjadi sumber kehidupan buat kita. Siap, saudara-saudara? Sekian dari saya, Pesona Istighfar. Bagi Anda yang ingin saya bahas materi-materi yang lain, silakan sampaikan di kolom komen, dan silakan sebar info ini, video ini jika bermanfaat buat orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.